warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nur Fadila, mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara, program studi Pendidikan Matematika angkatan 2022. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu siswi yang mengalami kesulitan belajar untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Pak Supriyo MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Nur Fadila, mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara, prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mewawancarai adik mengenai kesulitan belajar atau kendala dalam belajar. Sebelumnya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Iya. Saya Nur Aziza. Alamat saya di Tambak Ikan, Kota Pasuruan. Tapi saya berdomisili di Pondok Pesantren Benang Wetan. Baik, bisa dimulai wawancaranya. Ya, boleh Kak. Setiap orang kan pasti berbeda-beda ya, memiliki persepsi masing-masing dalam belajar. Nah, adik ini memiliki kesulitan belajar nggak pada saat belajar di kelas maupun di mana gitu? Pastinya ada sih Kak. Kadang saya tuh kayak sering tidur di kelas gitu ya. Saat pelajaran dimulai, kadang saya tuh merasa ngantuk berat gitu. Tapi ya gimana, kan saya juga gak minta ngantuk juga kan. Kalau ngantuk di kelas, ada nggak upaya biasanya buat agar nggak ngantuk gitu? Iya, ada sih. Biasanya saya tuh kalau berangkat sekolah itu suka bawa kopi Kak. Itu menurut saya kopi itu membantu banget untuk menahan kantuk saya. Jadi saya bawa kopi ke sekolah gitu ya. Kadang istirahat juga saya ke warung untuk beli kopi biar gak ngantuk. Nggak apa-apa ya Kak? Iya. Kira-kira dalam mata pelajaran apa aja sih yang adik Iza ini mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan dalam pelajaran tuh kayak metode itu menghitung kayak fisika, matematika gitu. Saya kurang kurang paham lah dalam materi. Berarti yang ilmu pasti itu ya? Iya. Kalau penyebabnya ya itu tadi, karena nggak fokus belajar, karena suka tidur. Iya, sebenarnya saya tuh suka saja dengan metode penghitungan kayak matematika, fisika. Kalau matematika sendiri sebenarnya saya tuh kayak paham. Kalau yang dijelaskan itu saya paham, tapi kalau ada yang tidak pahamnya itu saya nggak suka, karena kalau bertanya ke temannya itu nggak seluas gurunya gitu. Kalau fisikanya sendiri kadang dari gurunya kurang luas lah. Terus kalau berkomunikasi agak sulit sih sama gurunya. Berarti kalau yang fisika gurunya kurang bisa menyampaikan konsep pembelajaran ya? Teman-teman juga merasa gitu sih. Ya berarti memang dari gurunya ya. Kalau kamu kesulitan dalam pelajaran matematika, apakah kamu sudah berkoordinasi dengan gurunya? Iya pernah. Bahkan saya tuh sempat bertanya kan, kalau nggak paham sama guru matematika gitu ya, saya tidak paham. Tapi dari gurunya sendiri kadang juga sibuk, jadi saya jadi waktunya. Lalu, apa usaha adik Iza ini untuk mengejar ketertinggalan dalam pelajaran matematikanya? Saya biasanya tanya ke teman sih, suruh tak jelasin gitu, walaupun nggak sejelas gurunya gitu. Terus pelajarannya tuh, kalau misalnya nggak ada sini ya, saya nyentuh ke buku teman saya. Kan adik Iza ini katanya tinggalnya di pesantren ya? Apakah adik Iza ini merasa terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren? Sebenarnya ya saya sendiri juga merasa terbebani sih, karena kan gimana ya ngatur waktunya yang di sekolah, yang di pesantren gitu kan. Tapi saya tuh dengan senang hati gitu loh, karena bisa mengikuti keduanya, kegiatan-kegiatan keduanya, meskipun saya tuh tidak unggul ya di pesantren ya di sekolah. Kan kalau matematika sama fisika itu pelajaran yang dirasa sulit ya. Terus ada nggak mata pelajaran yang adik Iza ini sukai gitu? Iya, kayak seni-seni kayak nyanyi gitu. Suka banget sih. Berarti hobinya menyanyi ya? Iya. Ada nggak ini? Kan suka menyanyi ya? Biasanya kalau di sekolah itu kan ada ekstrakurikuler menyanyi gitu kan? Ada nggak?
nggak ada sih. Ya itu yang disayangkan, nggak ada ekstrakurikuler kayak menyanyi, kayak nari itu nggak ada ekstrakurikuler kayak gitu. Makanya itu saya kurang apa ya, menggali skill saya gitu. Ada lagi mata pelajaran yang disenangi selain itu? Iya ada kayak bahasa Indonesia itu aku suka. Bahasa Inggris? Kurang suka Kenapa karena kurang suka? gimana ya, kayak sulit aja gitu. Sulit ya? Iya. Kalau ini Karena biasanya kan suka itu PJOK atau olahraga gitu. iya suka, kalau itu suka karena apa ya, kan yang dilakukan itu bukan ilmu teori. Ya, jadi sukanya yang langsung ilmu Iya, praktek gitu kayak ya. praktek. Baiklah, kakak rasa sudah cukup wawancara hari ini. Kakak juga mendapat banyak informasi dari kamu. Pesan dari kakak, sebaiknya kamu juga harus fokus pada sekolah kamu karena mengingat kamu sudah kelas 12. Di sini ujian lulusan. Nilai kamu juga perlu dipertimbangkan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Baiklah, dari wawancara hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Siswa yang mengalami kendala belajar di kelas 11 akibat sering tertidur di dalam kelas. 2. Kesulitan yang dihadapi ialah pada mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu menghitung seperti matematika dan fisika. 3. Faktor penyebabnya ialah selain dari tingkat kecerdasan ialah masalah lingkungan, yang mana ia sulit memanajemen waktunya juga karena lingkungan belajarnya di kelas dan di pesantren tidak kondusif jika hanya untuk berkonsentrasi pada satu pendidikan saja. Faktor lain yang mempengaruhi kesulitan belajarnya juga terletak pada guru pengajarnya, yang mana beliau kurang bisa menyampaikan konsep pembelajaran sehingga murid tidak dapat memahami dengan baik. 4. Penanganan yang bisa dilakukan ialah pemberian layanan baik klasikal, kelompok maupun individu, serta pengkomunikasian kepada siswa atau siswi terkait penciptaan lingkungan belajar yang nyaman, pemanajemenan waktu yang baik. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.